Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada semua jemaat, setiap pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Ibadah Latsmi hari ini, Kedewasaan Rohani, seri ke-53, kontemplasi ke-79, dan temanya adalah kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi. Firman Tuhan kita ambil dari 3 bagian. Bagian pertama dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Firman Tuhan bagian kedua diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Amin. Firman Tuhan bagian ketiga dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah. Lalu ia mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari saudara-saudara, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah baca firman, kami sudah dengar firman. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, memberi ia hikmat dan bijaksana,
boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dengan bahasa yang gampang dimengerti oleh jemaat. Dalam hidup kami Tuhan Yesus, banyak penyakit yang kami hadapi. Ajar kami mengerti firman, bagaimana kami meresponi ketika dalam diri kami ada sakit penyakit. Ajar kami Tuhan, mengerti kuasa penyembuhan-Mu, memahami kedaulatan-Mu Tuhan. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap saudara baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional produksinya 2 khotbah berseri. 1 khotbah serial aplikatif. 100 khotbah aplikatif sudah sampai di seri ke-18 minggu kemarin. Sedangkan 100 khotbah serial kedewasaan rohani sudah sampai di seri ke-52. Dan hari ini kita ada di seri ke-53. Saudara-saudara sekalian, khotbah aplikatif dengan khotbah kedewasaan rohani itu tidak sama, saudaraku. Khotbah aplikatif lebih gampang dimengerti. Lebih gampang dimengerti oleh semua lapisan jemaat. Tetapi khotbah kedewasaan rohani, level berpikirnya dari analisa sampai ke atas. Khotbah aplikatif, level berpikirnya dari aplikasi turun ke bawah, saudaraku. Berbeda level berpikir. Jadi ketika kita sampai di kedewasaan rohani seri ke-53, kita menggunakan level kemampuan berpikir analisa. Kita menggunakan integrative thinking. Integrative thinking adalah pikiran yang bergerak ke semua arah, semua Bible yang kita baca dari berbagai kitab yang ada, melihat satu keutuhan apa yang Tuhan mau katakan tentang tema hari ini, kesembuhan ilahi. Oke jemaat, tadi ada 3 perikop yang kita baca. Nanti saya uraikan pelan-pelan. Oke? Temanya hari ini adalah kesembuhan ilahi. Saya ingin tanya jemaat. Dalam keadaan saat ini, engkau sakit apa? Sakit apa saja, saudaraku? Sakit yang berbahaya. Sakit yang sudah bertahun-tahun dalam dirimu. Sakit yang tak kunjung sembuh. Sakit yang membuat saudara itu khawatir. Bahkan insuran pun tidak mau, saudaraku. Asuransi pun tidak mau. Karena itu bisa merenggut jiwa. Ada yang udah sakit berbahaya. Yang udah tahu itu suatu hari bisa sangat resiko tinggi. Oke? Udah? Masing-masing menjawab dalam hati saja. Sekarang pertanyaan kedua. Maukah engkau sembuh? Kau pengen sembuh? Sama dengan saya, pertanyaan itu juga ditanyakan kepada saya. Apakah Pak Pendeta ada penyakit? Ada. Saya ada diabetes. Saya ada hipertensi. Saya sudah bypass jantung. Mata saya sudah buta 1. Dan saya mengalami kerusakan ginjal. Ada. Pengen tidak Pak Pendeta sembuh? Pengen. Jadi saudara perhatikan, ketika kita mengalami sakit, saudaraku ya, kita mengalami sakit secara manusiawi, kita pengen sembuh. Itu sudah pasti, saudaraku. Kita pengen sembuh. Dan dalam doa kita minta kepada Tuhan supaya disembuhkan, saudaraku. Itu sah-sah saja dan alkitabiah. Setiap anak Tuhan boleh meminta kepada Tuhan pada saat engkau sakit, kau minta Tuhan sembuhkan. Harus ada bagian itu. Karena itu adalah keinginan diri kita. Aku pun pengen sembuh, saudaraku. Oke? Tetapi dalam pemahaman kedewasaan rohani, kalau saudara ikuti serial 100 khotbah kedewasaan rohani di Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, tidak hanya berpikir sampai di situ saja. Ada suatu pengembangan daripada kedewasaan rohani, saudaraku. Perhatikan dengan baik. Di perikop-perikop yang kita baca tadi itu, ada penyembuhan dari Tuhan yang sifatnya direct. Saat itu juga sembuh. Ada.
Tadi kita baca, saudaraku, tadi saudara ikuti kan? Tadi kita baca, itu orang-orang Israel di perjanjian lama, saudaraku ya. Kita bilangan, tapi itu orang-orang Israel, saudara. Mereka melawan Tuhan, mereka melawan Musa. Maka datanglah Tuhan mendatangkan ular tedung, mematok mereka, mati loh, saudaraku. Maka umat Israel bertobat, minta Musa berdoa, minta kepada Tuhan supaya mereka dihindarkan. Maka Tuhan berkata kepada Musa, buat satu ular tedung, taruh di satu batang stik, tongkat, saudaraku. Maka Musa membuat ular tedung dari tembaga dan disematkan di tiang. Jadi barang siapa yang dipagut ular, melihat kepada ular tembaga yang ditaruh di tiang itu, saudaraku, dia sembuh, tetap hidup, tidak mati. Jadi itu merupakan cara Tuhan mengajar orang Israel. Itu menyebut bahwa Tuhan itu berkuasa, gitu, saudaraku. Tuhan itu menyembuhkan, direct orang itu tetap hidup, itu satu. Yang kedua, saudara sekalian, penyembuhan tidak direct, penyembuhan lewat media, yaitu yang kita baca tentang orang buta. Ketika Tuhan Yesus ketemu orang buta itu ingin melihat. Tuhan tidak langsung memakai tangan memberkati mata orang buta itu supaya melihat. Tidak, saudaraku. Tuhan meludahi tanah, ambil tanah dicampur ludahnya, saudaraku, kemudian ditempelkan ke matanya, dan Tuhan berkata, pergilah ke Siloam, ya, ke tempat Siloam itu, dan basuh dirimu. Setelah dia basuh, orang itu, saudaraku, matanya kembali melihat. Jadi penyembuhan yang pertama direct sembuh. Penyembuhan yang kedua, saudaraku, pakai media. Pakai media. Ada ludah, ada tanah. Pemahaman seperti menjadi penting bagi kita anak-anak Tuhan, saudaraku. Karena Lukas yang menulis Injil Lukas itu dia seorang dokter, saudaraku, seorang tabib. Dia melihat semua bagian penyembuhan itu dengan sangat tepat. Sebagai orang Kristen, berpikir integratif. Coba berpikir analisa, saudaraku ya. Jikalau saudara sakit, bisa direct Tuhan sembuhkan. Yes. Mujizat. Tetapi bisa juga kesembuhan itu lewat proses. Harus pahami dengan baik. Lewat proses. Lewat media. Lewat obat bisa. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang alergi obat. Alergi dokter. Pokoknya aku beriman saja. Saudara keliru memahami firman Tuhan. Saudara hanya mengerti firman Tuhan setengah. Ada yang direct, percaya, beriman, iya. Ada yang lewat proses, harus kita pahami. Itu namanya berpikir integratif. See the whole Bible secara utuh, saudaraku. Ada bagian lewat proses. Lewat proses. Ke dokter lah, mungkin operasi lah, mungkin makan obat lah, saudaraku. Berproses. Sampai suatu hari sembuh, ya kan? Yang ketiga, saudaraku. Ketika Tuhan menyembuhkan seorang yang penuh kusta. Seorang yang penuh kusta. Setelah orang kusta itu menghadap Tuhan, dia ngomong gini. If you are willing, you can make me clean. Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Yesus menjawab, aku mau, jadilah engkau tahir. Direct saat itu juga sembuh kustanya. Itu suatu hikmat, saudaraku, adalah tadi yang pertama kita boleh minta, ya kan? Kita boleh minta, kita punya kehendak. Yang kedua, Tuhan menyembuhkan lewat media. Yang ketiga, saudaraku, if you are willing, jika engkau mau. Suatu permintaan yang bukan karena diri kita, saudaraku. Suatu permintaan kesembuhan yang diserahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau. Jadi kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Yesus menjawab, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi proses penyembuhan itu, saudaraku. Satu, kita boleh minta. Oke? Dua, terserah kepada Tuhan. Penting loh ini, saudaraku. Kalau tidak, saudara akan uring-uringan kalau sakit dan tidak sembuh. Jadi tidak benar rohaninya. Kedewasaan rohani harus melihat semua dimensi itu dengan sangat tepat, saudaraku. Supaya ujung hari, saudara jangan painful, kecewa, sakit hati sama Tuhan, kepahitan,
Kenapa hari tua ini badan ini penuh penyakit? Pertanyaan yang tidak baik. Untuk orang dewasa rohani, orang tidak akan mempertanyakan hal seperti itu. Saudaraku, perhatikan dengan baik. Oke jemaat, perhatikan dengan baik. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau saudara ada sakit yang berbahaya, satu sisi silakan minta. Doa. Tuhan, aku pengen sembuh loh. Oke. Biar Tuhan dengar itu. Sisi lain, jangan lupa saudaraku. Penyembuhan itu haknya Tuhan. Haknya Tuhan. Penyembuhan itu kedaulatan Tuhan. Jangan paksa. Jangan paksa. Ini kadang-kadang Kristen kita ini di zaman sekarang ini terlampau kasihan sih saudaraku. Begitu ingin sembuhnya, Tuhan dipaksa habis-habisan. Tuhan tidak bisa diperlakukan seperti itu, saudaraku. Tuhan punya wibawa, Tuhan punya kedaulatan, Tuhan punya pengertian yang jauh lebih dalam daripada kita. Kita sifatnya memaksa terus, pokoknya. Jangan begitu rohaninya. Katakanlah you kena penyakit itu kemudian meninggal. You mau paksa kayak apa kan tetap meninggal, saudaraku. Suatu keberanian iman yang baik adalah boleh minta, tapi Tuhan juga berdaulat, saudaraku. Tuhan berhak sembuhkan kita, pasti. Tuhan juga berhak tidak sembuhkan. Saudara mau terima bagian itu enggak? Kalau saudara tidak mau terima bagian itu, saudaraku, saudara tidak dewasa rohani. Egois bukan main. Mau sehat saja. Pokoknya tidak boleh terjadi apa-apa. Enggak begitu manusia itu hidup, saudaraku. Enggak begitu. Suatu kerohanian yang baik adalah melihat semua dalam bentuk keutuhan. What should I do, Lord? Begitu loh. Oke? Oke, jemaat. Perhatikan dengan baik. Maka saya tanya tadi di awal. You sakit apa? You pengen sembuh? Udah doa? Udah jalani proses penyembuhan yang tidak saat sembuh terjadi sesaat? Ada? You ke dokter? Berobat? Ada? You jaga diri baik-baik? Jaga makan semua, jaga baik untuk kesehatanmu. Kalau kamu berdoa tapi tidak jaga kesehatan, gak usah marahin Tuhan. Gak usah sakit hati sama Tuhan. Kita kehilangan tanggung jawab diri. Penting, jangan berjemaat dengarin. Sakit pengen sembuh, oke. Pingin miracle, oke. Tapi dalam proses itu dituntut tanggung jawab kita. Pada saat sudah sakit, jaga badan baik-baik. Pada sudah sakit, pergi berobat. Ketika sudah sakit, ada makanan-makanan yang tidak boleh makan. Karena mempengaruhi tubuh kita yang dalam keadaan sakit. Jangan makan. Ada loh jemaat. Sudah sakit, doanya kencang, minta mujizat, makan terus. Padahal dokter bilang sudah tidak boleh makan makanan seperti itu. Makan terus. Pertanyaan saya, kapan sembuhnya engkau? Perhatikan poin ini. Kalau sudah sakit, tidak bisa jaga mulut, saudaraku, kapan sembuhnya? Kapan sembuhnya? Kalau sudah sakit, bisa jaga makan, tidak sembuh, you have done your best. Itu kan penting. Tanggung jawab hidup ini ada, saudaraku. Jemaat mau didoakan, mau disembuhkan. Setelah itu, apa aja dia makan? Mau sembuh dari mana? Oke, saudaraku, perhatikan poin ini. Tuhan berhak untuk menyembuhkan atau tidak menyembuhkan. Manusia berhak untuk meminta. Manusia juga wajib, saudaraku, tanggung jawab untuk menjaga dirinya. Itu bagian-bagian tidak boleh terpisah. Tidak boleh terpisah. Saudara minta sembuh dari Tuhan. Satu sisi saudara makan apa saja. Bukankah saudara mempermainkan Tuhan? Iya kan? Saudara ingin benturkan kuasa penyembuhan dengan gua makan terus. Nggak bisa begitu. Tuhan tidak bisa diperlakukan seperti itu. Atau, pokoknya aku tidak mau makan obat. Dalam nama Yesus, saya buang obatnya semua. Saya pasti sembuh. Matilah kau. Tidak begitu cara berpikir iman Kristen yang dewasa itu, saudaraku. Semua bagian itu harus dipahami dengan baik. Oke, jemaat. Sekarang saya sharing. Perhatikan, saudaraku. Saya juga banyak penyakit. Saya juga ingin sembuh. Iya. Saya juga berproses. Jaga badan baik-baik. Saya juga berobat, saudaraku. Jadi, saudara-saudara sekalian, saudara yang kenal saya lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional itu sudah kenal baik. Ya kan?
Saya sudah bypass jantung waktu tahun 2019. Tahun 2020 saya sudah operasi mata. Karena diabetes, mata ini buta. Satu ini pendarahan. Penglihatan sampai tinggal 16%. Akhirnya dioperasi di Singapura, sembuh 95%, saudaraku. Oke. Setelah bypass jantung, mata buta, tinggal satu. Karena diabetes dan hipertensi, saudaraku ya. Diabetes, hipertensi itu saya sudah alami sekian puluh tahun. 35 tahun lebih. Sehingga sangat mempengaruhi kondisi tubuh. Jadi dalam 1-2 bulan terakhir ini, saya melihat kenapa gula darah saya, diabetes saya itu nggak turun-turun. Padahal saya sudah makan obat, saudaraku. Udah bahkan double obatnya. Saya carilah dokter di Jakarta, dokter diabetes. Dokter mengatakan, Pak Antoni, you makan obat sudah terlalu lama. Jadi obat itu sudah adapted dengan tubuh. Maka diganti obatnya, dan malamnya jangan obat tablet lagi. Malamnya Bapak suntik insulin. Mulai dari 10 unit, saya dapatnya 20 unit baru pas buat tubuh saya. Sebulan saya praktek itu, saudaraku, bagus. Gula darah jadi bagus. Hipertensi darah tinggi jadi stabil, saudara sekalian, kata dokter. Karena Bapak sudah diabetes, hipertensi sekian puluh tahun, perlu cek ginjal. Jadi bulan lalu, saudaraku, saya ke lab cek ginjal. Hasil cek ginjal, saudaraku, fungsi ginjal saya tinggal 60%. AC rasio, biasa AC rasio rujukannya itu 30 sampai 300. Saya punya 887. Itu artinya, dengan ginjal yang tinggal 60% itu, dengan AC rasio 887 nilainya, saya mengalami kerusakan ginjal yang parah. Satu stadium lagi cuci darah, saudaraku. Kerusakan ginjal yang parah. What should I do? Oh, saya doa. Pasti, saudaraku. Minta kesembuhan, saya manusia. Minta kesembuhan, iya, saya pendeta. Minta kesembuhan, iya, saya anak Tuhan. Saya hamba Tuhan. Saya perlu itu. Saya minta doa Tuhan sembuhkan saya. Yes. Tapi dalam berproses itu, saya harus cari dokter. Saya cari dokter terbaik, dokter siapa yang bisa menyembuhkan. Kan begitu. Iya kan? 1-2 minggu terakhir ini. Karena sudah makan obat sebulan udah bagus. 1-2 minggu terakhir ini, saya cek lagi lab, saudaraku. Waktu cek hasil lab itu, fungsi ginjal saya yang sebulan lalu itu, fungsi ginjal yang tinggal 60% itu, dia turun drastis menjadi 38%. 38. Sedikit lagi cuci darah, saudaraku. Saya harus buat apa? Semua makanan harus saya jaga dengan ketat, kata dokter. Saya tidak boleh makan ikan-ikan laut dalam, hanya boleh makan ayam. Ayam pun, saudaraku, itu ayam direbus pakai air tawar. Jangan minum minuman berwarna. Jangan makan yang tinggi fosfor, kalium, natrium, garam, tidak boleh. Karena ginjal itu capek sekali dia kerjanya. Saya coba hidupi seperti itu, saudaraku, dengan diet makan yang sangat ketat. Nah, dalam hal demikian, what should I do? Aku doa, minta sembuh. Saya pergi ke dokter supaya bisa diobati dengan baik. Tanggung jawab saya jaga mata, menjaga makan dengan sangat ketat. Oke? Dah? Nah, saudara sekarang perhatikan. Bagaimana kalau Tuhan tidak sembuhkan saya? Itu pertanyaannya. Kalau Tuhan tidak sembuhkan saya, what shall I do? Kalau Tuhan sembuhkan saya, what shall I do juga? Jadi hidup ini, saudaraku, baik pada saat saudara sakit yang berbahaya, Tuhan sembuhkan atau Tuhan tidak sembuhkan, dua bagian itu harus dipersiapkan dengan baik. Itulah kedewasaan rohani. Kalau Tuhan sembuhkan saya harus bagaimana hidup? Kalau Tuhan tidak sembuhkan saya harus bagaimana hidup? Dua hal itu harus dipersiapkan. Jangan setengah. Pokoknya, nanti you tidak mengerti akan kebenaran, saudaraku. Oke? Kalau Tuhan sembuhkan saya harus buat apa? Kalau Tuhan tidak sembuhkan saya harus buat apa?
Kalau Tuhan sembuhkan saya, hidup lanjut. Semangat tambah tinggi. Melalui Tuhan itu berkobar-kobar, saudaraku. Tetapi kalau in proses dalam pengobatan itu, ternyata tidak berhasil. Ujungnya, saya pulang ke sorga. Itu artinya Tuhan tidak sembuhkan saya. Dan kalau Tuhan tidak sembuhkan saya harus apa? Perhatikan jemaat kalimat-kalimat ini. Kecewa, kecil hati sama Tuhan, meredup sinar mata kosong, blaming God, menyalahkan Tuhan, mengatakan hidup ini sial, membandingkan dengan orang-orang lain yang lebih sehat, kok aku enggak? Aku pendeta kok nggak dijaga? Begitu ngomongnya. No. Kedewasaan rohani tidak boleh main di situ. Saudara-saudara sekalian, minggu lalu saya ngomong, tidak mudah loh untuk menarik diri saya hanya karena sakit yang seperti ini untuk kecewa sama Tuhan. Nah, mudah, men. Tidak mudah untuk membuat saya kecil hati dengan kehidupan seperti ini. Nggak mudah. Nggak mudah untuk membuat saya tidak berkobar-kobar lagi melayani Tuhan. Nggak mudah. Nggak mudah untuk membuat saya, saudaraku, putus asa depan Tuhan. Nggak mudah, men. Lihat saya khotbah hari ini. Lihat sinar mata saya. Lihat ekspresi hidup saya, saudaraku. Tidak mudah loh. Kenapa begitu, Pak Pendeta? I have passed through. Saya sudah melewati berbagai fase waktu saya bersama dengan Tuhan. Ya. Waktu saya sakit jiwa, Tuhan ada di situ. Waktu saya mau bunuh diri berkali-kali, Tuhan ada di situ. Tuhan tolong saya. Waktu saya bypass jantung, sebelum bypass kena serangan jantung, Tuhan ada di situ. Waktu saya mata buta tinggal satu, hampir buta total, Tuhan ada di situ. Berkali-kali Tuhan tolong saya. Berkali-kali. Berkali-kali Tuhan tolong saya. Kalau sekali ini Tuhan tidak tolong saya, masa saya marah sama Tuhan? Kalau sekali Tuhan tidak tolong saya, masa saya tinggalkan Tuhan? Never. Berkali-kali Tuhan tolong saya. Sekali ini kalau Tuhan tidak tolong pun, it's okay. Saya akan jalani hidup ini. Saya akan jalan hidup ini. Kalau proses waktu penyembuhan tidak jalan, ujungnya mati, saya akan jalani, saudaraku. Memang itu bagian dari hidup saya. Saudara perhatikan poin ini. Jangan you sakit hati sama Tuhan loh. Never. Khotbah ini perlu bagi jemaat untuk menyimak. Mungkin ada di antara kita yang menggerutu dengan Tuhan itu luar biasa. Kok aku sakit? Emang kita nggak boleh sakit? Kok aku begini? Kok aku begini? Tuhan, kok aku susah sekali? Jangan lupa loh, men. Ada yang kayak gini lebih susah dari you, tapi tetap hidup, tetap semangat, tetap berkobar-kobar. Ya. Tetap berkobar-kobar. Seperti Paulus ngomong, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Penganiayaankah, penderitaankah, sakitkah, apakah tidak ada satu bagian itu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya. Jadi saudara-saudaraku, perhatikan tema hari ini. Sangat penting karena penyakit itu bisa menghinggapi siapa saja, saudara sekalian. Perlu suatu kedewasaan rohani untuk menyikapinya. Mau minta, silakan. Dalam proses, iya. Tuhan berhak sembuhkan dan tidak berhak sembuhkan. Yes. You berkewajiban menjaga kesehatan dengan baik. Ya. Lakonkan dengan baik. Lihat tanggal mainnya Tuhan. Tuhan say yes, you harus lebih sungguh hidup ini. Tuhan say no, kamu tidak perlu kecil hati. Tidak perlu. Oke. Ini saudara-saudara sekalian. So, Pak Pendeta, kontemplasi hari yang ke-79 itu kayak apa? Jadi kontemplasi itu merenung lebih dalam. 5 menit di office you habis makan siang. 15 menit waktu kamu di Starbucks minum teh atau ngopi. Setengah jam dalam mobil ada supir perjalanan ke tempat lain. Atau setengah jam waktu malam sebelum tidur. Jadi kontemplasi itu bisa di mana saja, kapan saja. Kontemplasinya begini. 1. Sambil minum teh, minum kopi dalam hatimu. Tuhan, aku pengen sembuh. Oke, aku gitu kok jemaat. Dalam kontemplasiku begitu saya.
Baik saya di tempat khotbah, dalam mobil, ataupun tempat saya sekarang, kopi belum minum saya, saudaraku. Ya, saya minum air tak berwarna. Ya. Tuhan, aku pengen sembuh. Ya. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Tuhan, aku sudah berobat ke sini, ke sini, ke sini. Ya. Nanti tanggal 3 November ini, saya akan ke Penang, berobat dengan dokter ginjal yang terkenal di situ. 3 November ini saya berangkat, saudaraku, ke Penang. Di Jakarta saya sudah cari beberapa dokter ginjal, tidak memuaskan saya. Saya akan ke Penang untuk berobat dokter ginjal satu lagi, untuk lihat opsi yang berbeda, saudaraku. Dan aku sangat berterima kasih kepada jemaat yang setia mendengar firman lewat Latsmi. Karena saudara diberkati oleh Latsmi, saudaraku, rohani saudara bertumbuh. Banyak jemaat itu mendoakan saya. Banyak jemaat itu memberikan persembahan buat saya untuk pengobatan ginjal Bapak. Thank you so much. Saya sangat menghargai saudaraku, saudara yang diberkati lewat lembaga ini. Mereka mengirim dana Pak Antoni untuk berobat Pak Antoni. Thank you. Saya sangat menghargai saudaraku. Inilah bukti bahwa saudara itu sayang saya. Oke. Dalam kontemplasi saya, Tuhan, saya akan berobat supaya lebih bagus lagi. Yang ketiga kontemplasinya, Tuhan, saya mau jaga makan. Gak gampang lo jaga makan, saudaraku. Saya semua rebus. Rebus tidak pakai bumbu-bumbu apa-apa. Hanya air putih, saudaraku. Saya mau hidup seperti itu. Gak apa-apa kok. Asal saya bisa hidup, saya bisa khotbah melayani Tuhan. Bagi saya sudah oke, saudaraku. Bagi saya sudah oke. Kiranya Tuhan berkenan. Itu kontemplasi saya. Kontemplasi poin yang terakhir. Jikalau tidak sembuh, I am ready. Berarti waktuku selesai. Saudara cari pendeta lain untuk memberkati engkau lewat firman. Waktuku selesai, Tuhan bawa saya pulang. Oke? You bisa cari pendeta lain. Saudara sekalian, dalam kontemplasi seperti itu, kita harus ready menghadapi segala keadaan. Whatever happen. Jesus, if you are willing, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kita tunggu tanggal mainnya Tuhan. Tuhan bilang yes, Tuhan bilang wait, atau Tuhan bilang no. Dalam bagian seperti itu, kehidupan rohani harus bisa meresponi dengan baik. Amin. Amin. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang imannya kacau, ya men. Takut mati you. Sakit aja sudah Tuhan you salah-salahkan, kok begini-begini. Atau you cari orang pintar, cari dukun, cari ilah lain. Jangan coba-coba. Lebih baik mati dalam iman kepada Tuhan daripada you disembuhkan oleh kuasa lain. Jangan coba-coba. Ini kedewasaan rohani, saudaraku, menyikapi hidup ini. Saudara yang sudah di atas 50 itu pasti ada penyakitnya. Bahkan di bawah 50 pun ada. Penyakit yang satu pribadi dan pribadi yang tidak sama. Resikonya, high risk-nya pun tidak sama. Saudara tahu itu, dan aku pun tahu. Tapi lihat hidup saya hari ini. Menjadi suatu contoh. Karena saya belajar dari Paulus. Belajar di nabi-nabi, belajar dari rasul, saudaraku. Bagaimana seharusnya kita hidup berinteraksi dengan Tuhan. Tuhan kita hidup, ya. Tuhan kita tahu semuanya, yes. Bersandarlah kepada Tuhan, karena Dia tahu semua. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jika aku masih hidup, hidup untuk Kristus berbuah. Jika aku mati, adalah suatu keuntungan. Untung apa? Karena saya ketemu Sang Pencipta, tugas saya selesai. Amin. Bawa pulang firman ini jemaat sekalian. You yang sakit parah sekali. Atau dengar firman pada saat kamu ada di ICU. Pada saat kamu ada di rumah sakit, terbaring lemah sekali badannya. What should I do, Lord? Dengar khotbah ini. Pahami khotbah ini dengan baik. Mungkin pada saat kamu ada di perbaringan, tidak bisa kemana-mana. Ada banyak waktu untuk merenungkan bagian seperti ini, saudaraku. Yes. Atau saudara ada masih segar, tapi ada penyakit, tetap kerja, tetap di rumah. Gunakan khotbah ini renungan. Dengar 3 kali, saudaraku. Camkan baik-baik. Tuhan itu bekerja luar biasa. Dalam banyak hal, saudaraku. Oke, jemaat. Oke. Paham?
Ngerti? Tuhan tuh baik loh. Sampai hari ini. Berkali-kali Tuhan tolong saya. Kalau sekali Tuhan tidak tolong, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Itu artinya waktuku sampai. Ya kan? Kalau Tuhan tetap tolong juga, I will do my best untuk Tuhan. Sampai kapan? Sampai mati. Kesetiaan sampai mati. Tidak ada satu bagian pun yang bisa menarik saya keluar dari Tuhan. Tidak ada satu bagian hidup pun yang membuat saya kecewa sama Tuhan. Setia sampai mati. Amin. Mari jemaat kita tunduk kepala. Saudara, lihat dirimu masing-masing. Perhatikan yuk hidup hari ini. Kamu ada penyakit? Sakitkah engkau? Sakit yang berbahaya? Bahkan kanker? Ginjalmu rusak? Hatimu? Jantungmu? Ada bagian dalam tubuh yang beresiko sekali, yang bisa merenggut nyawa. You gelisah, khawatir, takut. Dengar khotbah hari ini. Tuhan perhatikan engkau. Bertumbuh kedewasaan rohanimu dalam semua dimensi yang kamu alami. Baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Tuhan ada di situ. Tunduk kepala sebentar. Lihat diri masing-masing. Tuhan kalau mau sembuhkan engkau, seperti membalikkan tangan. Yes, aku beriman, kau pun beriman. Tapi kita harus juga percaya proses. Tuhan pakai media. Tuhan bisa pakai ludah dan tanah mencelikan mata orang buta. Tuhan bisa pakai obat dan dokter untuk menyembuhkan kita. Dan jangan lupa, ketika Paulus minta duri dalam dagingnya dicabut, Tuhan tidak sembuhkan dia. What shall we do? Kalau Tuhan sembuhkan, you harus buat apa? Sekarang jawab Tuhan. Kalau Tuhan menggunakan proses untuk menyembuhkan engkau, kau jawab apa? Bertahan. Kalau suatu hari Tuhan tidak menyembuhkan engkau, kau harus buat apa? Kedewasaan rohanimu hari ini menjadi suatu pertanggungjawaban iman yang sangat penting selagi kita hidup. Tuhan, kau lihat jemaatmu hari ini Tuhan. Kepala mereka tertunduk. Kadang mereka nangis. Kadang mereka sedih Tuhan. Kadang mereka meratapi kenapa harus sakit begitu. Kadang mereka kecewa. Kadang Tuhan Yesus sudah berobat ke sana ke sini. Pak Pendeta tidak sembuh-sembuh juga. Saya harus bagaimana Pak Pendeta? Tuhan perhatikan keluh kesah mereka. Tuhan perhatikan jeritan hati mereka. Bahkan mereka yang tidak punya biaya, mereka harus berobat, gak tahu mereka harus ambil uang dari mana. Tangan Tuhan ada di situ. Bahkan jemaat yang hari ini, mereka mungkin di ICU, mungkin terbaring di rumah sakit, dengar khotbah seperti ini. Mereka tidak tahu harus buat apa. Firman ini menyejukkan hati mereka. Ya Tuhan, tolong semua jemaatmu ya Tuhan. Tolong hambamu ini juga ya Tuhan. Cukupkan dia dalam segala hal, supaya proses hidupnya, pengobatannya berjalan dengan baik. Letakkan tanganmu di pikiran jemaat. Letakkan tanganmu di hati jemaat. Meteraikan firman hari ini. Supaya jemaat teguh beriman dalam engkau. Dalam situasi kondisi apapun. Tuhan tetap selama-lamanya Tuhan. Tuhan tidak bisa dipersalahkan dalam hal apapun. Kedaulatan Tuhan menjadi sempurna dalam hidup orang percaya. Kami ikut Engkau Tuhan, diberkatilah setiap kali. Dan Tuhan Yesus, lihat jemaatmu dalam pergumulannya, Tuhan menolong mereka. Dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun kepada engkau. Yesus Kristus Gembala yang baik, pemelihara jiwamu, pemelihara fisikmu. Dan Tuhan Roh Kudus sedang terasa mengingatkan engkau kan kitab suci. Hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap kita yang percaya. Dalam nama Yesus. Amin.